Selamat pagi. Saya akan membagikan renungan pagi hari ini dengan tema kehidupan yang berbuah buat Tuhan dan sekitar. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai yang 8. Saya akan bacakan. Akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah akan dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak akan berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal di dalam aku, ia akan dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering. Demikian dikumpulkan orang-orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Di dalam Yohanes ini ada satu ilustrasi tentang pokok anggur. Di dalam Yohanes 15:1-8 ini di mana Yesus digambarkan sebagai pokok anggur dan Allah Bapa sebagai pengusahanya. Di mana setiap kita adalah carang-carang atau ranting-rantingnya. Bahwa kita ini harus menempel pada sang pokok. Kita ini adalah ranting yang di mana kita diharuskan untuk berbuah, di mana kita menjadi carang-carang atau cabang-cabang yang harus berbuah. Kekristenan atau ketika saudara terima Yesus tidak cukup hanya sekedar terima. Ketika saudara terima Yesus, saudara sedang menempel pada sang pokok. Saudara adalah cabang yang sedang ditempelkan pada sang pokok. Tetapi dengar, tidak cukup saudara menempel pada sang pokok. Yang ditentukan Tuhan, yang ditunggu oleh Tuhan adalah saudara berbuah. Kehidupan saudara berbuah di rumah tangga, di keluarga. Saudara berbuah di pekerjaan, saudara berbuah di rumah tangga, saudara berbuah di... Kalau saudara seorang mahasiswa di tempat saudara kuliah, saudara berbuah, saudara pelajar, dimanapun saudara ditempatkan, saudara harus berbuah. Kehidupan yang benar ketika saudara mengikut Kristus, saudara menjadi pribadi yang ikut dan percaya kepada Kristus. Tuhan Yesus inginkan saudara berbuah. Dimanapun saudara ditempatkan, di posisi apapun saudara harus ada buah, ada hal-hal yang baik, ada orang-orang sekitar saudara menikmati buah yang manis dari kehidupan saudara. Jangan ketika saudara menjadi murid Kristus atau saudara percaya kepada Yesus, hidup saudara tidak ada buahnya. Hidup saudara tetap sama sebelum mengikut Kristus dan sesudah mengikut Kristus tetap sama. Tetapi dengar baik-baik, ketika saudara ikut Tuhan Yesus, ada buah, ada kemanisan, ada dampak yang saudara berikan buat sekitar saudara. Jangan ketika saudara ikut Tuhan Yesus, yang dulunya tidak membawa damai, setelah mengikut Yesus dimanapun tetap sama tidak membawa damai. Di mana ada kerusuhan, malah disitulah ada anak-anak Tuhan atau pengikut Kristus. Jangan. Firman Tuhan bilang, ketika kita menempel pada sang pokok, kita diwajibkan untuk berbuah. Menghasilkan buah itu wajib. Saudara, ketika saudara belum mengenal Tuhan dan sesudah mengenal Tuhan, harus ada hasil, ada faedahnya. Saudara harus berubah ketika saudara mengikut Tuhan. Bagaimana kekristenan kita bisa berbuah?
Jangan-jangan saudara ikut Tuhan begitu lama, saudara tidak tahu bagaimana cara kekristenan kita bisa berbuah. Saudara mengikut Tuhan begitu lama, tapi saudara tidak tahu dan tidak mau untuk melakukannya, sehingga saudara tidak bisa berbuah. Pagi hari ini saya akan bongkar bagaimana kita bisa berbuah. Dengar baik-baik, enak sekali kalau saudara bisa berbuah. Paling sedikit ada 3 hal yang membuat kita bisa berbuah. Yang pertama adalah Yohanes 15 ayat 2 dan 3. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah akan dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Yang pertama adalah supaya ranting bisa berbuah, supaya cabang itu bisa berbuah, dia harus dibersihkan. Cara pembersihannya adalah dengan memotong. Dan memotong itu pakai apa? Pakai pisau, pakai pedang, pakai semua yang tajam. Dengan kata lain, Alkitab mau mengajarkan kalau kau ingin banyak berbuah, firman Tuhan itu seperti pedang. Jadi kalau kau ingin berbuah, kita ingin berbuah, setiap kita ingin berbuah, kita harus tahu firman Tuhan dan melakukannya. Ada sesuatu yang dipotong, ada sesuatu yang dibersihkan. Dan itu bisa tahu kita itu bisa terjadi kalau saudara tahu firman dan saudara bisa melakukan firman. Karena setiap kita ketika kita berjumpa dengan firman, kita hanya tahu saja, itu tidak ada berfaedah, itu tidak akan bisa membuat hidup kekristenan saudara berbuah. Tetapi kehidupan kekristenan saudara bisa berbuah ketika saudara tahu dan saudara melakukannya. Karena ketika saudara melakukannya, ada yang dipotong dari hidup saudara, ada yang dilepaskan dari hidup saudara. Ada kebiasaan yang buruk itu akan dilepaskan dari hidup saudara, sehingga saudara bisa berbuah. Ada hasil dari saudara mengikut Kristus, ada hasil saudara berjumpa dengan Yesus. Karena ada apa? Ada buah dari perubahan hidup saudara. Karena ketika saudara berjumpa firman Tuhan, ketika saudara tahu firman Tuhan saja tidak cukup. Saudara harus melakukan perubahan, yaitu melakukan firman itu. Saudara, ada satu klien pelayanan saya, dulu sebelum dia ikut Tuhan Yesus, dia orang yang temperamental, dengan istri, dengan anak, lalu orangnya galak, orangnya mudah emosi, mudah marah, lalu orangnya itu mudah tersinggung. Lalu karena dia punya latar belakang dari keluarga broken home, dia dari keluarga yang berantakan, dari keluarga yang dia lahir dengan tidak disayang orang tua, sehingga ia terbentuk dengan karakter yang begitu keras, karakter yang begitu menyakitkan, sih kepahitan itu membuat dia menjadi keras. Namun ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mulai tahu firman, dia pelajari firman Tuhan. Dia sungguh-sungguh mengikut Yesus. Saya lihat banyak perubahan dari hidupnya. Saya yang bukan pribadi yang 24 jam sekitarnya, dan istrinya pun mengatakan dia sudah berubah. Dan saya yang tidak 24 jam, saya memperhatikan dia juga sudah berubah. Saudara dengar baik-baik. Kalau saudara ikut Tuhan Yesus, saudara tahu firman tapi saudara tidak berubah, saudara sedang tidak berbuah. Dan kalau saudara tidak berbuah, dengar baik-baik. Firman Tuhan katakan, setiap ranting yang tidak berbuah akan dicampakkan ke dalam api neraka. Maaf, saudara belum tentu bisa selamat masuk dalam kerajaan surga. Yang kedua, kalau saudara tidak berbuah, doa saudara tidak dikabulkan. Firman Tuhan bilang, jika aku tinggal di dalam kamu, dan kamu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja akan diberikan. Dengan kata lain, kalau Tuhan tinggal di dalam saudara-saudara berbuah, doa saudara, permohonan saudara akan dikabulkan oleh Tuhan. Yang kedua,
Bagaimana kita bisa berbuah? Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tinggal di dalam sama seperti ranting. Ia tidak berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak akan berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Yang kedua adalah tinggal di dalam pribadi Kristus. Menetap tinggal di dalam pribadi Kristus. Itu kunci untuk kita bisa berbuah. Dengar baik-baik, kehidupan dari ranting itu disuplai dari pokok. Dengar baik-baik, saya ulangi, kehidupan dari ranting itu disuplai dari sang pokok. Dengan kata lain, kalau saudara tidak tinggal melekat, saudara tidak akan bisa berbuah. Saudara tidak bisa ranting berjuang untuk hidup sendiri dengan bisa berbuah sendiri. Tetapi ranting itu harus melekat pada sang sumber, sang pokok, supaya dia bisa berbuah. Banyak orang Kristen sekarang ingin berbuah, ingin berubah, ingin jadi lebih baik, kehidupannya ingin jadi lebih baik. Tapi dia berjuang dengan kekuatannya. Dia tidak mau melekat, dia tidak mau mendekat, lalu dia tidak mau tinggal. Seringkali jadi Kristen juga keluar masuk, pindah kemana. Tapi dengar baik-baik. Kalau engkau ingin berbuah, engkau harus tinggal di dalam Kristus. Melekat pada sang pokok, sang sumber kehidupan. Dan engkau akan mengalami nutrisi. Ranting itu akan dialiri nutrisi. Aliran kehidupan itu akan mengalir. Saudara bukan yang punya kehidupan. Tetapi Yesus Tuhan adalah yang punya kehidupan. Dan dia bisa mengalirkan kehidupan itu kepada saudara. Dan maka oleh sebab itu, saudara akan menjadi hidup. Dengar baik-baik. Ketika saudara melekat pada Tuhan Yesus, maka aliran kehidupan itu mengalir dalam diri saudara. Saudara menjadi hidup. Dan ketika saudara hidup, saudara bisa berbuah. Kita tidak bisa berbuah dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa berubah dengan kekuatan kita. Kita tidak bisa menjadi berdampak buat orang lain dengan kekuatan kita. Tapi bersama Yesus, saudara dimampukan bisa melakukannya. Saudara dimampukan menjadi pribadi yang dahsyat. Dan itulah fungsi di mana ranting itu harus melekat pada sang pokok. Di mana ranting itu harus tinggal dalam sang pokok, melekat. Yesus tinggal di dalam saudara, saudara tinggal di dalam Yesus. Itu yang terjadi. Yang ketiga, bagaimana kita bisa berbuah? Yohanes 15 ayat 8. Dalam inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Yang ketiga adalah menjadi murid. Saudara ingin berbuah, kekristenan saudara ingin ada dampak, impact. Jadi dimanapun saudara berada, saudara ketika mengikut Yesus, saudara ada impact, ada contoh, saudara bisa berdampak buat orang lain, saudara membuat menjadi inspirasi buat orang lain. Bagaimana? Saudara harus menjadi murid. Saudara dengar baik-baik, murid itu akan mengikuti sang guru. Kalau gurunya luar biasa, muridnya kurang lebih ya luar biasa. Kalau gurunya melencong, ya muridnya kurang lebih ya melencong. Atau maaf, kalau gurunya bermasalah, muridnya kurang lebih ya bermasalah. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan gini, kalau saudara mengikuti Tuhan Yesus sebagai sang guru, sang contoh, sang istilahnya idola, sang panutan,
Ketika saudara mengikuti Yesus dengan demikian, saudara sudah menjadi murid. Dan ketika saudara menjadi murid, saudara maka bisa berbuah. Ada contoh yang baik, ada ajaran yang baik, ada teladan yang baik. Ketika Yesus menjadikan guru dalam kehidupan saudara, ada ajarannya, ada contoh yang baik, ada hal yang baik yang dia berikan. Dan ketika saudara menerimanya, saudara sudah menjadi murid. Dan ketika saudara mengikuti contoh itu, murid itu akan berbuah. Dan ketika murid itu berbuah, maka sekitarnya ada dampak yang bisa dinikmati dari murid itu ada. Dengar baik-baik. Kalau hari ini engkau ingin berbuat, ada cara satu-satunya, engkau harus menjadi murid Kristus. Mengikuti ajaran, mengikuti teladan Kristus. Dan saya percaya kalau saudara benar-benar mengikuti dan melakukan ajaran Kristus, saudara sudah menjadi murid. Dan ketika saudara menjadi murid, saudara bisa berbuah. Saudara bisa berdampak, menghasilkan perubahan. Karena saudara telah mendapatkan guru yang baik. Hari ini jangan saudara tidak mau menjadi murid. Saudara harus dipermuridkan, harus benar-benar menjadi murid Kristus, mengikuti teladan Kristus. Bukan mau menjadi murid pendeta, tapi menjadi murid Tuhan Yesus. Ajaran Yesus, nasihat, ajaran, contoh yang Tuhan Yesus pakai itu. Lakukan itu dalam hidup saudara. Karena banyak sekarang yang kita tahu bahwa kekristenan kita banyak mengikuti manusia, contohnya manusia. Tapi dengar, contoh yang sempurna, teladan yang sempurna, pribadi yang sempurna, ajaran yang sempurna, itu yaitu ajaran Tuhan Yesus. Dan saudara harus ikuti dan lakukan dalam hidup saudara. Maka saudara akan berbuah. Pekerjaan saudara berbuah, rumah tangga saudara akan berbuah. Saudara punya anak-anak saudara akan berbuah. Karena apa yang diajarkan Yesus itu bukan sekedar ajaran. Tapi di situ ada penyertaan kuasa, di situ ada pengurapan, di situ ada contoh, praktek langsung. Dan itu luar biasanya. Hari ini saya mendorong saudara, jadilah murid, maka hidup saudara akan berbuah dan buahnya akan tinggal tetap. Dan buah itu akan bisa dinikmati. Dengar, kalau saudara tidak mau tinggal di dalam Yesus dan melakukan ajaran Yesus, saudara akan menjadi ranting yang kering. Saudara akan dicampakkan ke dalam api. Doa-doa saudara akan tidak didengar dan tidak bisa mengalami jawaban doa. Karena apa? Dialah pokok, dialah sumber kehidupan, dialah sumber segala yang baik dari ranting. Tuhan Yesus memberkati.